semuanya, kembali lagi bersama saya Devi Verliesta Asri. Setelah sebelumnya kita membahas tentang jurnal umum, kali ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam siklus akuntansi, yaitu buku besar. Tahapan ini tidak kalah penting karena disinilah semua data transaksi yang sudah dicatat di jurnal umum itu dikelompokkan berdasarkan akun agar lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian buku besar. Ada yang tahu nggak pengertian buku besar itu apa? Nah, di sini akan saya jelaskan. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang berfungsi untuk mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan jenisnya. Jika jurnal umum mencatat transaksi secara kronologis, maka buku besar menyajikan data secara terklasifikasi per akunnya. Dengan kata lain, buku besar membantu kita mengetahui saldo akhir dari setiap akun. Misalnya, berapa jumlah kas, berapa utang, berapa modal, dan sebagainya. Dalam proses akuntansi, buku besar disebut juga sebagai ledger dan merupakan sumber utama untuk menyusun neraca saldo serta laporan keuangan. Masuk ke bagian 2 yaitu fungsi buku besar. Nah, fungsi buku besar ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama, ada mengelompokkan transaksi keuangan. Semua transaksi yang sudah dicatat di jurnal umum dikelompokkan berdasarkan nama akun, seperti kas, perlengkapan, piutang, dan lainnya. Nah, yang kedua ada menentukan saldo akun. Melalui buku besar, kita dapat melihat berapa saldo akhir dari setiap akun setelah semua transaksinya dicatat. Ketiga, menjadi dasar penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Saldo yang sudah dihitung di buku besar akan digunakan untuk membuat neraca saldo, dan dari sana akan disusun laporan keuangan. Yang terakhir ada sebagai alat pengecekan. Buku besar juga membantu kita mengecek apakah pencatatan di jurnal umum sudah benar atau belum. Karena setiap transaksi harus seimbang antara debit dengan kreditnya. Nah, bagian ketiga ada bentuk buku besar. Secara umum, buku besar memiliki beberapa bentuk. Namun yang paling sering digunakan adalah bentuk T akun atau skontro. Bentuknya seperti huruf T besar, di mana sisi kiri digunakan untuk debit dan sisi kanan digunakan untuk kredit. Kita bisa menghitung saldo akhir akun kas. Nah, misalkan nih, kas bertambah di sisi debit sebesar 5 juta dan berkurang di sisi kredit sebesar 500.000. Jadi, saldo akhir kas adalah 4.500.000. Selanjutnya, struktur buku besar. Selain bentuk T, buku besar modern biasanya berbentuk tabel dengan beberapa kolom. Seperti tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, itu adalah saldo. Tanggal itu adalah kapan transaksinya terjadi. Keterangan itu adalah nama transaksi atau akun lawan. Dan ref adalah nomor referensi dari jurnal umumnya. Debit dan kredit adalah jumlah uang yang diposting. Sedangkan saldo menunjukkan hasil akhir dari setiap transaksi. Format ini memudahkan kita melacak perubahan saldo setiap kali ada transaksi baru. Nah, yang kelima ada proses posting dari jurnal umum ke buku besar. Setelah memahami bentuknya, sekarang kita bahas bagaimana cara memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar. Proses ini disebut posting. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membuka akun yang sesuai di buku besar. Misalnya, kalau di jurnal ada akun kas,
maka buka akun kas di buku besar. Yang kedua, memindahkan jumlah debit atau kredit dari jurnal umum ke akun terkait di buku besar. Yang ketiga, ada yang menulis nomor referensi jurnal di kolom ref. Ini untuk menunjukkan bahwa transaksi tersebut sudah diposting. Dan yang keempat, ada menghitung saldo setiap akun setelah transaksi dicatat. Proses posting dilakukan untuk semua transaksi yang ada di jurnal umum. Setelah semuanya selesai, kita akan memperoleh saldo akhir dari masing-masing akun. Contoh lengkapnya ada sederhana kayak tanggal, keterangan debit, kredit. Tanggal 1 Januari, keterangannya kas. Kas itu ada di debit sebesar 5 juta. Nah, pentingnya buku besar dalam akuntansi. Buku besar adalah penghubung antara jurnal umum dan neraca saldo. Tanpa buku besar, data di jurnal umum hanya berupa daftar transaksi tanpa ringkasan. Dengan buku besar ini, kita bisa mengetahui total kas, piutang, dan modal secara cepat. Melihat perubahan saldo setiap kali terjadi transaksi. Menyiapkan data yang rapi untuk laporan keuangan. Buku besar juga membantu akuntan memeriksa apakah jumlah debit dan kredit sudah seimbang. Jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan di tahap sebelumnya yang harus diperbaiki. Nah, kesalahan umum saat membuat buku besar. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan buku besar antara lain: yang pertama, salah memindahkan nominal dari jurnal umum. Nah, harus hati-hati ya guys. Yang kedua ada salah menentukan sisi debit atau kredit. Yang ketiga, tidak menulis referensi jurnal. Dan yang keempat, tidak memperbarui saldo setelah setiap transaksi. Nah, untuk menghindarinya, proses posting harus dilakukan secara hati-hati dan teratur. Biasanya, setiap akhir bulan dilakukan pengecekan ulang antara jurnal dan buku besar untuk memastikan semuanya sesuai. Dan yang kesembilan ada hubungan buku besar dengan neraca saldo. Setelah semua saldo akun selesai dihitung di buku besar, data tersebut digunakan untuk membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berfungsi untuk memeriksa apakah total debit dan kredit sudah seimbang. Jadi, buku besar menjadi dasar langsung untuk menyusun neraca saldo. Jika saldo di buku besar tidak akurat, maka neraca saldo juga akan salah. Nah, jadi guys, antara buku besar dan neraca saldo itu sangat berhubungan dengan jurnal umum juga. Semua siklus akuntansi itu, jika pada jurnal umum kalian salah, maka seterusnya kalian akan salah sampai ke tahap terakhirnya. Setelah ini kita akan membahas tentang neraca saldo. Nah, sampai sini saja pembahasan kita tentang jurnal umum, tentang buku besar. Nah, sebagai kesimpulan, buku besar memiliki peran yang sangat penting dalam sistem akuntansi. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan, meringkas, dan menampilkan saldo akhir dari setiap akun yang telah dicatat di jurnal umum. Melalui buku besar, kita bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan secara lebih jelas dan terstruktur. Tanpa buku besar, data di jurnal umum akan sulit dipahami dan tidak bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa buku besar adalah jantung dari proses akuntansi, tempat semua transaksi bertemu dan membentuk gambaran keuangan yang utuh. Sekian presentasi saya tentang buku besar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga penjelasan ini membantu kita semua memahami proses akuntansi dengan lebih baik. Bye-bye. Terima kasih. Maaf jika ada kelebihan dan kekurangan atas penyampaian presentasi saya tentang buku besar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.